Salah satu tips agar skripsi kalian ini berjalan dengan lancar dan akhirnya kalian bisa lulus dengan tepat waktu adalah bagaimana kalian mengerjakan revisi dengan baik dan benar. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana seharusnya menyerahkan revisi kepada dosen pembimbing agar cepat di ACC dan skripsi cepat selesai. Silahkan simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini sangat bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Kalau kita dengar kata revisi, ini adalah salah satu hal yang membuat mahasiswa malas untuk mengerjakan atau menyelesaikan revisi skripsinya, ya. Banyak yang down ya ketika dapat revisi atau banyak revisi dari dosen pembimbing kita. Tapi yang harus teman-teman ketahui adalah revisi ini adalah proses untuk meluruskan skripsi teman-teman, proses untuk membuat skripsi teman-teman ini selesai sebagaimana mestinya. Jadi jangan dianggap beban revisi itu, ya. Terkadang kan mahasiswa begitu, ya. Dapat revisi, tidak di ACC, itu membuat hatinya down. Padahal tidak, itu merupakan perbaikan-perbaikan menuju penyelesaian skripsi teman-teman semua. Nah, di sini saya akan memberikan satu tips bagaimana agar revisi ini bisa berjalan dengan baik dan akhirnya dosen paham apa yang kita revisi dan kita tidak bolak-balik revisi sehingga skripsi kita ini bisa lancar, ya, dan selesai tepat waktunya. Yang pertama, ya, kita harus paham tentunya apa yang disampaikan oleh dosen pembimbing, arahan-arahannya seperti apa, sehingga kita harus mengikuti arahan yang dosen pembimbing berikan, ya. Kita harus tahu maksudnya seperti apa. Kemudian kita harus mencatat, ya, mencatat poin-poin apa yang perlu diperbaiki di skripsi kita. Itu menjadi dasar kita melakukan revisi, adalah mencatat poin-poin yang dosen sarankan untuk direvisi, gitu, ya. Misalnya kita sampaikan bab 1, kemudian di bab latar belakang atau di bagian latar belakang dosen kita menyampaikan beberapa arahan yang memang untuk perbaikan latar belakang kita harus bisa paham apa yang diarahkan dan kita lakukan pencatatan poin-poin yang disarankan oleh dosen pembimbing. Nah, kalau misalnya kita tidak paham apa yang disampaikan dosen pembimbing kita, ya kita harus konfirmasi kembali kepada dosen pembimbing kita, ya, atau kita bertanya ulang kepada dosen pembimbing kita maksudnya itu seperti apa, sehingga tidak ada kesalahpahaman saat proses revisi. Kadang-kadang kesalahpahaman saat merevisi ini mahasiswa membuat bolak-balik, ya. Salah lagi, karena memang komunikasi tidak berjalan dengan baik dan penerimaan pesan atau penerimaan saran dari pembimbing ke kita ini kita tidak memahaminya dengan baik, ya. Jadi ikuti arahan, kemudian catat poin-poin penting dan konfirmasi kembali apa yang perlu direvisi. Nah, itu kalau disampaikan secara langsung dan dosen itu mengarahkan secara lisan, ya. Ada juga dosen yang detail, ya. Itu enak sekali kalau dosen detail, ya. Jadi setiap kalimat ditandai diminta direvisi, setiap kalimat ditandai minta revisi. Nah, itu mudah, ya. Poin-poinnya sudah ada, tinggal kita ikuti apa yang diminta oleh dosen pembimbing kita, selesai. Tapi kadang juga kan ada dosen yang seperti sebelumnya saya jelaskan, beliau hanya sekedar mengarahkan secara lisan terus, ya. Ini tidak ada ini. Nah, kita harus pandai untuk menangkap apa maksud itu. Nah, itu agak-agak sulit. Dan kita perlu mencatat poinnya, kemudian kita konfirmasi kembali. Jadi itu, ya, teman-teman, ya. Jadi syukur-syukur kalau teman-teman dapat dosen pembimbing yang detail memeriksa dan kemudian kasih catatan untuk diperbaiki. Itu lebih mudah, ya. Nah, kemudian setelah kita tahu poin mana yang memang perlu direvisi, ya kita harus segera lakukan revisi, gitu, ya. Nah, dalam prosesnya saat melakukan proses skripsi, yang disukai dosen pembimbing adalah kita harus bawa
catatan sebelumnya, poin-poin yang direvisi, kemudian kita tandai bahwa ini sudah direvisi. Nah, nanti di sini saya akan tunjukkan ya contoh format agar dosen pembimbing kita ini mudah memeriksa kembali apa yang sebelumnya diminta oleh dosen pembimbing kita. Nah, di sini saya akan berikan contoh bagaimana membuat hasil revisi yang nantinya diserahkan ke dosen, dan ini akan membantu kalian dan membantu dosen untuk mengkonfirmasi kembali hal-hal yang harusnya direvisi, apakah sudah direvisi atau belum. Nah, cara ini cukup efektif dan ini akan memperlancar proses bimbingan kalian. Ya, jadi dosen itu akan fokus di poin-poin yang direvisi sebelumnya. Maka dari itu dibuatkanlah contoh seperti ini ya, ini formatnya. Misalnya sebelumnya kalian sudah memberikan bab 1 kalian ke dosen pembimbing kalian. Nah, kemudian ada beberapa poin-poin yang harus direvisi. Ya, contohnya yang direvisi misalnya ya, tambahkan data pendukung di latar belakang misalnya ya. Kemudian kedua, perbaiki rumusan masalah. Contoh ya ini ya. Nah, ini poin-poin yang dosen pembimbing minta, kalian catat semua di sini. Kemudian the next meeting ya, pertemuan berikutnya kalian lakukan revisi sesuai dengan yang diminta oleh dosen. Kasih catatan di sini, tambahkan data pendukung. Sudah ditambahkan data berupa apa gitu ya, kalian ceritakan. Kemudian keterangannya ada di halaman 2 paragraf 3. Nah, contohnya seperti ini, sehingga saat dosen memeriksa kembali itu mudah gitu ya. Kalau ada hal-hal yang lain bisa ditambahkan kembali oleh dosen, atau kita keliru bisa diluruskan oleh dosen, dan akhirnya ini akan mempercepat proses bimbingan dan dosen pun akan senang dilihat, dan biasanya akan cepat ketika memang udah selesai. Oke, ada ACC, kita ke next chapter atau bab berikutnya. Nah, ini adalah contohnya seperti ini gitu ya. Jadi setelah ada poin-poinnya tuh ya, kita coba perbaiki. Kemudian kita beri keterangan, oh poin 1 yang diminta pembimbing ini misalnya ya, tambahkan data. Kemudian kita beri keterangan, data sudah ditambahkan, ada di halaman sekian. Datanya ini, kan enak ya. Sehingga kalaupun misalnya masih keliru, dosen bisa lebih fokus mengarahkan kita. Nah, saya akan berikan contoh itu di contoh format ya. Ini secara umumnya seperti apa, dan format itu ya, rekapan apa yang direvisi itu harus disodorkan dulu kepada dosen. Pak, ini kemarin yang Bapak minta revisi, kemudian ini hasilnya ada di halaman sekian, boleh Bapak periksa dan sampaikan juga skripsi kalian. Mungkin itu akan lebih mudah memeriksa ya dosen juga, dan tidak akan melebar kemana-mana, akan fokus pada pertemuan sebelumnya yang memang diminta revisi. Ya, sebetulnya begitu ya. Kita tinggal melayani dosen kita dengan baik, dengan hal-hal yang bisa mempermudah dosen memberikan satu arahan dan bisa cepat untuk memeriksa. Dan saya rasa itu akan cepat untuk menyelesaikan skripsi. Dan ingat, langsung kerjakan skripsi, kemudian konsultasi segera, konsisten lakukan itu, pasti skripsi kita cepat selesai. Ya, itu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.